sini Bapak mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus memulai dengan berdoa ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ayo mulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi kita itu memulai pembelajaran dengan berdoa supaya apa? Supaya lancar, Pak. Supaya lancar, supaya apa dulu? Supaya pintar. Supaya apa jawab? Supaya pembelajarannya masuk, Pak. Ya, kita berdoa itu supaya kita diberi kelancaran untuk Belajar. belajar biar nanti ilmunya itu bisa bermanfaat, bisa masuk seperti itu ya. Iya. Coba di sini cek kiri kanannya, apakah ada temannya yang tidak hadir ya. Jadi kalau usah begitu ya kadangnya ya biasa aja. Hadir semua? Ya, coba kalian coba ini Bapak cek kehadirannya. Coba langsung aja ya. Iya, Pak. Ulang. Hadir, Pak. Jawa. Hadiran. Jirli. Hadir. Jadi lemes ya kenapa Jirli? Kepedesan dia kalau masak tuh. Jirli kenapa? Orang Pak. Ini tuh Pak belum. Jirli sakit. Ya. Mungkin kalau ada masalah nanti itu ya. Ada BK nanti bisa cerita di sana ya. Tamu ketinggalan, Pak. Oh, tamunya ketinggalan. Gimana satu Pak istilahnya? Udah. Julia. Hadir. Oke. Semangat semua dari Jirli. Ya apa-apa. Oke, nanti kita itu belajar seru-seruan. Kita belajar itu nggak susah, nggak bingung, karena kita itu akan belajar dengan menyenangkan. Jadi nanti semuanya yang sedih-sedih bisa lebih Mana? Oke. Sebelum itu ayo dikeluarkan dulu buku tulis dan juga alat-alatnya. Ya, sudah. Oke. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Ya, sekali kita minggu kemarin belajar tentang pengamalan Pancasila. Oke. Tapi kita kan kita minggu lalu kan belajar tentang pengamalan Pancasila. Ada yang tahu apa enggak? Hari ini kita akan belajar apa? Oke, tidak tahu ya. Jadi hari ini kita akan mendalami apa itu Pancasila. Dan Pancasila itu sejarahnya itu bagaimana ya. Jadi kita tidak cuma tahu apa itu Pancasila, pengamalannya seperti apa, tapi kita juga tahu asal usul sejarah dari Pancasila itu ya. Menarik nggak? Tapi untuk apa sih kita harus tahu sejarah dari perumusan Pancasila ini? Kira-kira untuk apa ya? Dia tahu, Pak. Biar tahu apalagi. Mengenang pahlawan. Iya, mengenang pahlawan. Tepuk tangan berdiri dulu. Ya, kita belajar tentang sejarah Pancasila, kita bisa untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Terus dari jasa-jasa itu kita bisa tahu sifat pahlawan dan bisa meneladaninya. Oke, tapi sebelum itu biar kita tambah semangat, kita menyanyikan lagu dulu. Ayo semuanya berdiri. Benar ya? Tidak ada begitu ya? Jadi normal. Kayaknya normal sih ya. Coba dulu. Ayo. Udah pol ya di sini. Sambil gerak. Tanah airku tidak ku lupakan.
Kita hari ini akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Oke, coba lihat dulu. Ini Bapak langsung bacakan saja ya. Ya. Oke. Kalian tahu nggak kalau setiap negara itu membutuhkan fondasi yang kuat? Ya, fondasi yang kuat. Coba kalian lihat ada dua rumah di sini. Ya, sama-sama ada rumah, tapi yang satunya itu fondasinya tidak kuat. Terus satunya itu fondasinya kuat. Coba, yang fondasinya tidak kuat, rumahnya akan gimana? Hancur. Akan hancur, Tutup. akan rubuh. Kalau fondasinya kuat, dia akan bertahan ya. Juli. Ya, itu sih Pak, kalau orang fondasinya stick es krim. Kenapa stick es krim sih Pak? Iya Pak, kan bisa buat menahan rumah. Iya lah, Ya, betul sekali. Makanya jadi itu, ini adalah salah satu contoh kalau fondasi dari sebuah bangunan itu tidak kuat. Maka yang di atas atau rumahnya itu akan rubuh ya, seperti itu ya. Iya. Itu juga berlaku pada negara. Seperti di Indonesia ini, dia itu memiliki fondasi. Fondasinya apa namanya itu? Dasar Nah, dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Siapa yang mau bantu Bapak baca ini? Jawab. Mana Pak? Yang ini jawab. Tahun 1945 Ulang jangan jawab. Indonesia bersiap menjadi negara merdeka. Namun sebuah negara sama seperti rumah. Jika tidak ada fondasi atau dasar negara yang kuat, rumah itu akan mudah roboh. Karena itu para pahlawan kita bertubuh untuk membuat fondasi yang kuat yang pernah ada. Ya, jadi pada saat Indonesia merdeka, Indonesia itu belum punya yang namanya dasar negara. Maka dari itu, para pahlawan itu mereka membentuk sebuah dasar negara yang menjadi fondasi bagi Indonesia. Ya, dan ini coba siapa yang mau bantu Bapak baca ini? Aku. Ayo jadi. Karena berarti dibangun sendirian para tokoh hidup Indonesia membentuk tim khusus bernama BPUPKI. Bedanya gimana itu Pak? BPUPKI, coba jangan dulu. BPUPKI Badan Penyelidik Bursa Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masih tahu Pak? Lanjut. Tim ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Di dalamnya ada kelompok inti bernama Panitia 9 yang bertugas menyatukan semua ide brilian untuk membuat dasar negara. Ya, jadi ini adalah sejarah singkat dari terbentuknya Pancasila itu. Jadi saat Indonesia merdeka, kepada saat Indonesia belum merdeka ya, Indonesia itu membentuk badan penyelidikan, namanya itu BPUPKI. Nah, BPUPKI itu dalamnya itu ada kelompok inti yang namanya Panitia 9. 9. Ya, Jumlahnya 9 Pak? Jumlahnya 9. Oh, apanya Pak? Anggotanya, tapi jawabannya dulu ya, soalnya itu akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Oke Pak. Dan ini kita fokus sama sejarah perumusan Pancasila saja. Nah, Panitia 9 itu mereka yang menyatukan ide-idenya untuk membuat dasar negara ya. Lihat, ada beberapa tokoh yang akan kita bahas hari ini. Coba, yang pertama siapa itu namanya? Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Beliau itu lahir pada 29 Mei 1945. Kemudian ini adalah jasanya. Coba baca, Yulia. Beliau adalah tokoh pertama yang mengusulkan 5 prinsip dasar untuk negara kita. Beliau sangat
mengusulkan pertama dasar Pancasila. Dia itu punya kelebihan sangat pintar dalam merangkai kata. Kemudian beliau juga terkenal juga dengan toleransinya, sehingga beliau sehingga menjamin itu mengusulkan adanya kerukunan dan juga peri kemanusiaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ayo dibaca ulang. Yang mana Pak? Yang ini. Aksi hebat dari Insinyur Soekarno. Beliau yang memberikan nama fondasi negara kita, Pancasila. Beliau berpidato dengan sangat berani agar kita semua bersatu menjadi bangsa yang besar. Ya. Wow. Jadi ini itu adalah siapa ini? Sudah tahu kan? Soekarno. Iya. Bapaknya Bu Megawati, ya betul. Dia juga merupakan presiden pertama ya. Iya. Yang memandangkan proklamasi. Selanjutnya ini yang terakhir. Ada siapa yang mau baca? Yasti. Saya Pak. Emang masuk ya? Saya Pak. Kamu tadi tidak ikut absen ya? Orang biasa deh. Tadi semua ini nampi ya. Jadi mati kan? Oh iya. Ayo jawab, gimana? Yang mana Pak? Ini aja. Aksi hebat. Agar semua masyarakat dari 6 agama di Indonesia merasa disayangi, beliau menyempurnakan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Beliau memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal. Oke, jadi yang terakhir itu adalah Muhammad Hatta. Dia juga yang menjadi wakil presiden Indonesia. Pertama. Kemudian ini ada Perisekmas Garuda Pancasila ya. Wow. Ya, ini adalah topik utama kita, yaitu sikap ataupun sifat-sifat yang harus kita teladani dari tokoh-tokoh pahlawan tadi. Ada 3, yaitu bagaimana ya? Musyawarah, rela berkorban, cinta tanah air. Ya, jadi ini adalah 3 kekuatan super warisan pahlawan untuk kita, agar kita itu selalu menjaganya dan selalu menggunakannya. Oke, ini baru baca aja ya. Ya. Kekuatan yang pertama itu adalah musyawarah. Musyawarah itu apa? Kekuatan untuk memecahkan masalah. Ketika kita itu menghadapi masalah, kita melakukan yang namanya diskusi untuk mendapatkan mufakat dengan musyawarah itu ya. Kita sudah pernah belajar musyawarah kan ya? Sudah. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan musyawarah di rumah. Contohnya itu ini, coba lihat dulu ya. Ya. Ini satu anggota keluarga itu duduk bersama untuk menentukan tempat liburan. Ya, jadi anggota keluarga itu saling mengusulkan. Misalnya ayah ingin pergi kemana, ibu ingin pergi kemana, nanti ditentukan titik tengahnya. Kemudian yang selanjutnya ada di sekolah. Yaitu contohnya seperti apa? Mengangkat tangan untuk memilih ketua kelas atau Ya. menentukan tarian tugas nih. Ya, biasanya kita menggunakannya untuk menentukan ketua kelas seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah rela berkorban. Rela berkorban itu adalah kekuatan yang keikhlasan. Jadi para pahlawan itu mereka mendahulukan kepentingan dari warga Indonesia dibandingkan dari kepentingan pribadi mereka. Jadi ada contoh penerapannya. Kalian sudah bisa sendiri ya. Ya. Oke, yang terakhir itu ada cinta tanah air. Jadi kita itu sangat bangga ketika kita lahir di Indonesia. Kita juga tidak hanya ngomong cinta tanah air, tapi kita juga berperan aktif dalam menjaganya, menjaga kebersihannya, dan juga mensupport atau menyukai barang-barang dari Indonesia. Seperti itu ya. Ini ada contoh penerapannya. Dan selanjutnya di sini Bapak punya Apa itu? punya media. Coba kalian lihat di sini ya. Apaan tuh? Ya, ini adalah media yang Bapak bawa untuk lebih memahami materi tadi. Ya, coba kalian
kan? Nah, di sini caranya itu adalah ini lihat, ada nama tokohnya ya, nama tokoh tadi, kemudian terus ini ada sifat yang bisa diteladani dan juga apa. Nah, di sini ada kertas yang Bapak siapkan. Ya. Oke, nanti siapa yang mau coba bantu Bapak untuk memotong dan memasangkannya di titik-titik yang kosong ini? Coba ya. Ayo siapa? Ayo. Ayo semuanya. Semuanya. Ayo semuanya maju. Semuanya, Pak. Ya semuanya. Ya baik, Pak. Guntingnya. Guntingnya. Sana, Pak. Tadi ada guntingnya. Siapa itu? Sambil ngomong ya pas nempelin ya. Ya. Ngomong yang mau aku tempelin. Oh, ini harus rapi Pak. Nggak usah, bisa aja. Harus Ahmad. Ya aku harus rapi, Pak. Aku perfeksionis. Udah. Tempelnya pakai apa? Jorok. Ya, nggak boleh ngomong. Jangan sama Jawa. Jawa itu. Loh, aku diajarin, Pak. Kamu mau? Aku diajarin sama ibuku kalau nggak ada. Oh, kamu bisa ngomong. Ya, kalau nempel nggak ada lem. Ini lah. Pakai nasi. Ya. Ya. Tadi dipegangin dulu. Ayo, siapa Nah, dulu? selalu berdiskusi saat kerja kelompok dan rajin meminjam buku. Muhammad Hatta sini. Muhammad Hatta, iya betul. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Selanjutnya. Ayo, langsung tempelin ya. Mana ini? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin betul. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Satu lagi. Kesini Soekarno. Oke, betul semua. Ayo tekan lagi dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Wah, kalian semua hebat sekali ya. Ya, kalian semua hebat. Kalian semua pintar. Kenapa? Ini akan gue. Oke, setelah kita menggunakan media tadi, kira-kira makin paham apa makin bingung sama pelajarannya Bapak tadi? Lumayan paham. Dikit. Waduh, kok tidak semangat? Coba ulangi lagi, tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Udah tambah semangat lagi ya. Di sini Bapak masih punya mainan lagi. Apaan tuh? Ya ini mainannya sama kayak tadi. Tapi Bapak bagi jadi 2 kelompok ya. Coba kelompok 1 Jawa sama Mulan, kelompok 2 Jili sama Yulia. Ayo.
Ini ada petunjuk penggunaannya. Yang pertama itu kalian isi dulu, misalnya musyawarah di rumah itu ngapain aja, kemudian di sekolah contohnya apa dan lain-lain, itu kalian potong dan kalian lipat dan ditempelin ke sini, paham ya? Oke, yang satunya ini pahlawan, yang ini bapak kasih sikap, yang ini bapak kasih pahlawannya. Iya, bisa. Soalnya bapak lebih baik. Iya, udah. Kita kembali sana. Ini loh, gimana kan? Kita dan terus dulu bukan. Yes, berapa Yes? 24. Yes, kilometer. Bagi tas, reservasi, evaluasi. Bila Ini lagi ngerjain ceritanya. ya, saya. Ya. Ya, ya. Ini apa sih, Pak? Ini apa ya? Ini tokonya. Ini kalian isi dulu dong. Terus kalian potong terus ya kayak gini ya. Nanti ternyata kayak gini. Ini di depan Pak. Oh iya ya. Kalian lihatnya salah. Yang depan kan? Oh tadi gini loh, lihatnya loh. Coba lagi. Gini loh, seret. Tetep gak bisa nih Kak. Gini loh. Pak tetep gak bisa. Susah. Gila nih, gini yo. Nanti dia orang itu. Siapa yang mau presentasi? Yulia. Maju semuanya saja. Semuanya saja. Ini gantian ya. Ayo semuanya maju semuanya. Ayo semua. Oh iya ya. Gantian. Oh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo Zili baca. Ayo dibaca. Coba. Musyawarah di rumah. Yang Apa pertama, ya? kalau misalkan kita mau berwisata, nah kita diskusi dulu sama ayah sama ibu. Ayo dengarkan. Ya, seperti itu Pak. Iya betul. Ayo Dewi, ayo. Di sekolah. Ya, di sekolah kita mau bikin jadwal piket, harus menentukan dulu mau berdasarkan apa. Iya betul. Terakhir apa itu? Lanjut Yulia. Kemudian yang ketiga di masyarakat. Apa? Apa ya? Oh, kerja bakti. Mau dilaksanakan tanggal berapa? Iya, tepuk tangan dulu. Maju. Kami dari dua Hati-hati ya kameramen. Ayo maju. nama saya Bulan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namanya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sifat yang bisa diteladani beliau adalah cinta tanah air dan tidak mudah menyerah. Wow. Nah, maka kenapa
lulus tapi tidak apa-apa, jangan menyerah karena itu adalah proses pembelajaran ya. Ya. Oke, kalau begitu sebentar ya. Dari sini nggak apa-apa, apa belakang? Oke, tadi kita belajar tentang apa saja? Dasar negara. Perumus Pancasila. Terus Sifat yang dapat diteladani. satu lagi. Apa ya tadi? Pahlawan. Ya, Pahlawan. apakah ada yang kalian bingungkan pada pelajaran kita hari ini? Iya. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, kalau begitu kalian nanti jangan lupa untuk mempelajari kembali apa yang kalian pelajari di sekolah hari ini. Paham? Oke, kalau begitu bukunya sekarang dimasukkan. Jangan lupa besok minggu depan kita akan belajar mengenai seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu ada tokoh-tokoh yang lebih banyak lagi dan juga panitia 9 ya. Ya. Oke, kalau begitu langsung dimasukkan bukunya, jawab ini doa. Jujur sini ya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, kita sudah berdoa dan sudah melalui pembelajaran ini. Gimana kalian perasaannya? Senang apa tidak senang? Senang. Baik, kalau begitu ayo buku yang dimasukkan dan kita berangkat pulang.